Good morning everyone, thanks for your opportunity for today in my class. And here we can talk about narrative text. Jadi pembelajaran kita di hari ini tentang narrative text. Sebelum kita tahu apa sih itu narrative text, kita akan melihat juga tentang elemen-elemen yang ada pada narrative text itu sendiri. Dan juga kita akan melihat structure in narrative text. Dan juga kemudian kita akan melihat bersama-sama tentang cerita-cerita yang ada di Maluku ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih itu narrative text. Nah, narrative text secara sederhana ialah cerita yang dibacakan atau teks yang dibacakan tentang sesuatu yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau atau cerita-cerita yang diandai-andaikan. Nah, itu sangat melekat pada culture kita sebagai orang Maluku karena banyak sekali lokal story yang ada di Maluku ini. Nah, kemudian kita juga akan melihat tentang lokal story di Maluku. Nah, di narrative text itu sendiri ada juga yang kita harus tahu. Yang pertama itu kan tentang story in Maluku. Nah, kedua juga ada tentang plot setting di narrative text itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau melihat tentang apa sih structure dari narrative text itu sendiri. Nah, narrative text itu sendiri mempunyai 3 structure. Yang pertama itu adalah orientation. Nah, orientation ini membahas tentang seperti who, where, and when. Jadi di sini pada orientation ini, pada cerita tersebut, pada cerita-cerita di Maluku ini, jadi kita akan melihat apa sih, siapa, di mana, dan kapan pada cerita tersebut. Nah, itu termasuk pada bagian orientation, teman-teman. Itu termasuk pada bagian orientation yang terdapat who, where, dan when. Jadi siapa, di mana, dan kapan pada cerita tersebut. Nah, kemudian juga ada complication. Nah, pada complication ini, pada kalimat complication itu kita sudah bisa tahu bahwa pada kalimat complication pasti sudah adanya problem atau konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, pada complication ini ada problem atau konflik. Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, pada complication ini ternyata di bagian complication ini yang membuat cerita itu menjadi menarik karena ada masalah-masalah atau konflik-konflik pada cerita tersebut yang membuat cerita itu menarik, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah resolution. Nah, resolution. Jadi resolution ini membahas di depan, tengah pada cerita tersebut atau di akhir. Nah, ternyata resolution ini membahas di bagian akhir. Jadi resolution ini ending dari cerita tersebut dari bagaimana sih masalah dari cerita tersebut bisa selesai. Nah, itu termasuk di bagian resolution. Nah, jadi pada bagian orientation itu membahas tentang siapa, di mana, dan kapan pada cerita tersebut. Nah, yang kedua ada complication, problem atau konflik yang sudah tadi saya katakan bahwa ini yang membuat cerita tersebut menjadi menarik karena ada problem dan konflik, ada masalah-masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, dan yang terakhir yang tadi kita lihat bersama-sama ending atau bagaimana sih masalah itu bisa selesai dalam cerita tersebut. Nah, oke, itu termasuk dalam bagian structure dari naratif teks itu sendiri. Oke. Nah, yang kemudian bagaimana sih kita mau tips for good storytelling? Nah, ternyata untuk storytelling itu sendiri menurut saya juga agak sulit, teman-teman, karena membutuhkan confident atau rasa kepercayaan diri di depan kelas untuk menceritakan tentang cerita-cerita yang ingin disampaikan. Nah, tips for good storytelling di sini yang pertama ada use facial expression. Jadi kita menggunakan ekspresi muka untuk menceritakan cerita tersebut. Nah, contohnya seperti apa sih? Seperti contohnya pada cerita tersebut ada kalimat-kalimat yang seperti mengeluarkan ekspresi marah. Nah, berarti kita pada raut muka kita harus marah, teman-teman. Kita harus marah. Jadi kita use facial expression, jadi show emotion. Jadi ketika merasa sedih pada cerita tersebut ada kalimat-kalimat sedih, kita bisa sedih, ada juga kita marah, teman-teman. Nah, kita marah.
Nah, yang kedua ada use hand gesture. Use hand gesture. Why? Why use hand gesture? So, use hand gesture supaya help describe expression. Jadi, untuk menyimbangi ekspresi kita pada raut wajah kita, kita menyimbangkannya dengan tangan, guys. Jadi use hand expression. Jadi kita menyimbangkan dengan gestur gaya tangan kita. Nah, kemudian juga ada vary your voice. Vary your voice ini jadi kita pada suara kita bisa kasih slow, ada loud, ada fast, ada ada soft. Jadi itu pada bagian voice. Nah, kemudian ada juga make eye contact. Jadi make eye contact ini kita membuat kita eye contact dengan audiens pada cerita storytelling kita. Jadi kita membuat kontak mata dengan para audiens. Nah, dan yang terakhir ada be confident. Jadi confident ini percaya diri ya. Jadi ketika kita menceritakan tentang storytelling di depan kelas maupun di outdoor, indoor, kita pertama-tama kita juga harus confident. Karena kalau kita tidak confident, kita bakal merasa gugup dan ketika merasa gugup hancur. Kita akan tegang, kita akan udah overthinking, udah gak tahu mau gimana lagi. Kalau kita udah gak be confident. Jadi menurut saya percaya diri itu penting. Jadi be confident. Jadi ketika be confident atau percaya dengan cerita yang kita bawakan, itu kita merasa bisa untuk lebih percaya diri karena membawa cerita yang sudah kita kuasai. Nah, jadi untuk storytelling ini tersendiri tentunya ini tidak mudah, teman-teman, karena ketika kita menceritakan di depan kelas atau di depan orang banyak, itu yang tadi saya bilang, use facial expression, itu show emotion, itu sangat penting, dan juga use hand gesture. Nah, use hand gesture itu ya yang tadi saya bilang itu sangat penting karena untuk menyimbangi dari ekspresi dari raut wajah kita. Kemudian ada vary your voice. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang dirasa suaranya besar atau kecil atau lebih halus, kita pakai yang vary your voice. Nah, kemudian ada make eye contact. Make eye contact ini juga menurut saya sangat penting karena membuat kita tuh merasa percaya diri, teman-teman. Ketika kita melihat audiens, kita udah di depan, kita tremor, maka pikiran sudah kemana-mana. Makanya make eye contact ini juga sangat penting karena membuat eye contact dengan audiens. Nah, dan yang terakhir itu be confident. Be confident ini menurut saya ini yang cukup percaya diri ketika kita harus melakukan storytelling di depan kelas. Nah, itu yang menurut saya sangat penting. Nah, kemudian kita akan melihat kira-kira apa saja cerita-cerita daripada storytelling di Maluku ini. Nah, ada beberapa storytelling yang cukup familiar. Yang pertama itu ada Batu Badaong, terus ada Nenek Luhu, dan juga kalau di kampung saya itu juga ada cerita-cerita tentang nenek-nenek moyang. Nah, sebenarnya cerita-cerita ini tidak bisa kita bilang tidak percaya, tapi cerita itu ada. Mungkin secara tidak langsung itu cerita-cerita yang diandai-andaikan ketika untuk menakutkan kita, tapi sebenarnya cerita-cerita itu tuh ada. Cerita-cerita seperti yang Nenek Luhu itu sebenarnya ada. Mungkin cerita-cerita itu kalian sudah dengar dari mama, papa, oma, opa. Jadi cerita-cerita yang dulu-dulu, zaman-zaman dulu itu tuh diceritakan kembali. Nah, itu menjadi salah satu culture yang sangat melekat pada orang Maluku. Karena kalau kita bilang kita memiliki banyak sekali cerita-cerita storytelling, tentunya lokal story ya di Maluku itu sangat banyak sekali. Yang tadi saya bilang ada Nenek Luhu. Salah satu contoh yang paling terkenal kayaknya Nenek Luhu karena itu menjadi cerita-cerita kalau dulu sebelum kita mau tidur siang. Nah, itu biasanya diceritakan dikasih takut biar kita tidur. Nah, jadi secara yang saya tadi katakan, sebenarnya pada narrative text ini sendiri yang paling penting itu juga dari karakternya. Jadi main karakter di cerita itu tuh siapa sih? Terus ada setting tempat
latar belakang yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, jadi kalau contohnya pada cerita Nenek Luhu itu banyak versi, teman-teman. Itu banyak versi pada cerita tersebut Nenek Luhu itu. Jadi ya plot twistnya juga ada, tapi untuk karakter sendiri pada cerita Nenek Luhu yaitu Nenek Luhu itu sendiri, dan juga settingnya ini banyak sekali karena cerita ini menurut saya di masing-masing daerah juga, terus khususnya di Pulau Maluku masing-masing daerah tuh settingnya itu beda-beda guys. Jadi kalau diceritakan itu tempat-tempatnya itu berbeda-beda. Nah, juga ada plot twist. Jadi plot twist ini sebenarnya banyak sekali terjadi pada cerita-cerita lokal Maluku. Nah, yang kemudian menurut saya yang juga penting itu bagian orientation. Pada cerita storytelling itu harus ada bagian orientation. Seperti contohnya pada cerita Nenek Luhu. Pada cerita Nenek Luhu kita sudah bisa tahu who, where, and when. Jadi who itu siapa? Who itu adalah Nenek Luhu. Contohnya pada cerita Nenek Luhu. Kalau kita ambil pada cerita Nenek Luhu, berarti orientationnya itu siapa? Orientationnya itu Nenek Luhu. Seperti itu. Nenek Luhu itu sebagai dari bagian dari who-nya siapa? Dan where menurut saya karena banyak tempat yang ceritanya dirubah-rubah, makanya tidak menentu, teman-teman. Tapi kalau cerita yang saya dengar, where itu seperti kayak di mana sih Nenek Luhu itu. Nah, kemudian kapan itu when. Kapan sih Nenek Luhu itu keluar? Contohnya, kapan sih Nenek Luhu itu keluar? Atau kapan sih Nenek Luhu itu gentayangan, misalkan ya. Nah, kemudian ada complication. Nah, complication ini juga menjadi salah satu faktor yang penting karena membahas tentang problem atau masalah atau konflik yang ada pada cerita. Nah, juga ada resolution atau endingnya apa dari cerita tersebut. Endingnya apa? Nah, seperti itu, ending atau masalah yang bagaimana sih masalah itu bisa selesai. Nah, itu termasuk pada bagian resolution. So jadi pada elemen-elemen pada narratif itu sendiri, yang pertama itu ada karakter tentunya. Itu karakter sudah menjadi hal yang paling penting, yaitu karakter. Karena di setiap cerita harus ada karakter. Nah, kemudian juga ada setting, di mana gitu loh. Nah, kemudian juga ada plot twist dari cerita tersebut. Gitu.